Kan sambil diri ya. Iya. Kalau sayanya duduk, saya nggak bisa ngelihat, terutama yang paling depan nggak kelihatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah hadirin yang saya muliakan, alim ulama, asatidz, dewan guru, ustadz ataupun ustazah, para hujaj, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha ghafur, yang segala banyak, segala macam nikmat-nikmatnya yang gak mungkin kita ukur, walau oleh insinyur apalagi tukang cukur. Sebegitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata lain bagi kita sebagai hamba Allah kecuali mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Syukur alhamdulillah. Dengan tergopoh-gopoh akhirnya saya sampai juga silaturahmi di daerah Anjatan ini. Semua berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya merencanakan jam 1, jam 2 sampai di tempat ini, apalah jua sebagai manusia yang lemah. Allah tempat kita memohon. Allah lah yang bisa memastikan segala perencanaan yang telah kita rencanakan. Tapi syukur alhamdulillah, walaupun saya telat 2 jam kurang lebihnya, tapi jamaahnya masih banyak, masih setia untuk mendengarkan ceramah maulid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan segala rahmat karunia kepada kita semua, wabil khusus kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir di tempat ini. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, para pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan tertinggi yang gak pernah mencaci dan paling anti sama korupsi,
Ya, pemimpin kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling anti sama yang namanya korupsi. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anti korupsi, juga para sahabat-sahabatnya. Nggak ada satupun yang makan uang rakyat, yang makan uang umat. Walaupun pemimpinnya mengatakan jangan korupsi, tapi sahabat-sahabatnya tetap memegang teguh kepimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita contoh. Iya, kita baik bukan diri kita, tapi bagaimana kebaikan kita bisa mewarnai orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan kita. Bagaimana bisa menjadi rahmat, bisa membawa keberkahan dalam hidup kita di alam dunia yang fana ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Oleh sebab itu, kita semua yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa untuk senantiasa memegang teguh ajarannya sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Rabiul Awal itu sangat kental dengan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Rabiul Awal ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan, mengutus seorang anak manusia yang membongkar segala bentuk peribadatan kepada selain Allah menuju beribadah kepada Allah, memberikan penerangan di saat kaum musyrikin jahiliyah pada waktu itu berada dalam kegelapan. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang berada di Indonesia, baik di tengah kota, di pelosok-pelosok desa, mereka semua melaksanakan atau memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tiap masjid, hampir tiap musola, bahkan di sini juga musola mengadakan peringatan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kenapa sih kita tiap tahun itu mengadakan acara Maulid? Iya, kira-kira kenapa kita senantiasa tiap tahun nggak di sana, nggak di sini, tetap mengadakan syiar Islam yang namanya memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan kita ngerayain ulang tahunnya Nabi, bukan. Nabi nggak perlu untuk diulang tahunin. Iya. Tapi kenapa para ulama, para asatidz, mereka mensyiarkan Islam melalui bulan Rabiul Awal dengan memperingati lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, hikmah yang kita bisa ambil dalam peringatan Maulid Nabi, bagaimana menjaga dan menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasul. Betul apa betul? Kira-kira warga di sini cinta nggak sama Nabi? Semua? Alhamdulillah. Tapi apa buktinya kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita tanya, kita semua pasti mengakui bahwa kita semua cinta kepada Rasul. Tapi kalau ditanyakan, kira-kira Rasul cinta nggak sama kita? Kita semua mengaku hamba Allah, tapi Allah sendiri mengakui nggak kita sebagai hambanya? Jangan-jangan asal ngaku-ngaku doang. Gimana coba asal ngaku-ngaku doang? Kalau saya tanya misalnya, warga di sini kenal nggak sama Presiden SBY? Kenal? Yang benar kenal semua sama Presiden SBY? Tapi kira-kira Presiden SBY kenal nggak sama ibu-ibu, sama bapak-bapak? Nah, itu namanya ngaku-ngaku. Ngaku kenal. Saya kenal sama SBY, pas ditanya SBY-nya kenal nggak? Enggak. Itu namanya ngaku-ngaku. Mengaku sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Kita termasuk umat Rasul nggak yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita? Kalau kita senantiasa mengerjakan sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, secara otomatis Rasul ingat kepada kita.
Rasul mengenal kita, dan Rasulullah cinta kepada kita. Amin, Allahumma amin. Itu kan yang kita cari, bukan sekedar ngaku. Semua orang juga bisa ngaku. Karena apa? Pengakuan itu merupakan hak tiap individu seseorang, ya. Tetapi diakui atau tidak, itu urusan lain, ya. Pengakuan itu diakui atau tidak urusan belakangan. Kalau ditanya, Pak Ustadz hamba Allah, ya saya hamba Allah. Tapi Allah mengaku nggak Pak Ustadz sebagai hambanya? Nggak tahu juga. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, secara otomatis melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan secara otomatis Allah cinta dan kita diakui sebagai hambanya. Mungkin ketika kita dalam keadaan susah, dompet kembang kempis, Senin penuh, hari Rebo udah habis, kita mengaku sebagai hamba Allah. Tahajud sering kita lakukan, sholat duha juga. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rezeki kepada kita yang begitu luas, begitu dahsyat, rezeki yang tidak disangka-sangka, udah lain lagi judulnya, bukan hamba Allah, tapi hamba uang. Apa-apa uang, apa-apa dihitung dengan uang. Berubah lagi tadinya menjadi dari hamba Allah menjadi hamba uang. Berapa banyak saudara kita yang seperti itu? Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di sini cinta kepada Rasul. Makanya apapun kesibukan kita pada hari ini, begitu mendengar ada undangan peringatan Maulid, kita segera untuk datang menghadirinya. Gunanya apa? Untuk mendengarkan syiar Islam, nasihat yang akan membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Nabi itu merupakan tingkat kedua, cinta yang paling tinggi. Bahkan setelah cinta kita kepada Allah, manusia yang harus kita cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ibu kita, bukan bapak kita, bukan anak-anak kita, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya ta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai diriku, kata Rasulullah, dibanding cinta kepada bapaknya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, cinta kepada Rasul harus di atas segalanya. Itu kesimpulannya. Apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita kerjakan, harus kita penuhi, dan harus kita ikuti. Bukan malah bilang mulut cinta kepada Nabi, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah mengenal sejarah beliau. Itu salah satu cara bagaimana melahirkan rasa kasih sayang kita kepada Rasul, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah ABG mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya, mana ABG di sini, ada nggak? Betul nggak kira-kira pepatah itu? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal sosok kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh sebab itu, pelajaran sirah nabawiyah